Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendarta Buana dari mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang menurut saya sangat menarik dan layak untuk dibaca. Buku yang akan saya bahas yaitu berjudul Dasar-Dasar Penggunaan Linux Red Hat 7.1 dan ditulis oleh Andri Syahpura, diterbitkan oleh Andi Yogyakarta, dan ini yaitu cetakan ke 1 atau cetakan yang pertama, cetakan pertama 2001. Secara garis besar, buku ini membahas tentang dasar-dasar bab 2 instalasi. Di bab ini yaitu membahas tentang bagaimana cara-cara menginstalnya. Instalasi Red Hat 7.1 dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dengan menggunakan bootfix, boot CD-ROM, ataupun dengan menggunakan fasilitas jaringan. Akan tetapi, penulis lebih menganjurkan penggunaan boot langsung dari CD-ROM, karena CD1 instalasi dari paket Red Hat 7.1 telah mensupport untuk hal tersebut. Tahapan sebelum instalasi yang perlu Anda perhatikan sebelum proses instalasi berlangsung adalah mempersiapkan partisi dari hard disk yang Anda miliki. Jika sebelumnya Anda telah menggunakan sistem operasi yang lain seperti Windows atau yang lainnya, Anda tidak perlu menghilangkan sistem operasi tersebut, karena Linux dengan sendirinya akan membuat komputer Anda multi-booting. Artinya, setelah proses instalasi selesai, maka Anda akan dihadapkan pada pilihan yang dikenal dengan Lilo, mirip dengan sistem Commander jika Anda pernah memakainya, untuk memilih sistem operasi apa yang akan Anda pakai. Langsung aja ke bab 3. Bab 3, sistem file Linux. Direktori Linux. Direktori pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai suatu file yang di dalamnya terkandung file-file atau direktori lain yang memiliki tujuan untuk mengelompokkan, meningkatkan efisiensi proses kerja, dan yang terpenting adalah untuk mempermudah pencarian file. Berikut adalah direktori yang beserta kegunaannya. Direktori ini merupakan direktori standar yang dibuat sistem Linux. Ada bin, boot, dan dev. Lanjut, file Linux. File merupakan suatu dokumen memiliki informasi diantaranya nama file itu sendiri, ukuran, waktu pembuatan, serta atribut-atribut lainnya. Dan ini ada di sini. Kita lanjut ke bab selanjutnya. 4. Regular expression dan direct expression. Regular expression adalah cara untuk menentukan sebuah pola karakter untuk pencarian dan pemfilteran. Dengan regular expression, Anda tidak harus menentukan pola karakter yang eksak. Misalnya pada perintah grep untuk mencari baris-baris yang mengandung suatu kata tertentu, pada Anda tinggal menggrep. Namun, bagaimana jika ingin mencari baris-baris yang mengandung kata yang dimulai dengan karakter H, diikuti dengan sembarang karakter lalu diakhiri dengan karakter N? Di sini regular expression dibutuhkan. Berikut adalah karakter-karakter khusus tersendiri jika digunakan dalam pola expression. Lanjut ke bab 5. Shell Linux. Jika sebelumnya Anda telah menggunakan sistem operasi DOS, tentu istilah prom sudah tidak asing lagi bagi Anda. Shell pada Linux identik dengan prom tadi, begitu juga dengan perintah-perintah internal, built-in command, and external pada DOS yang juga memiliki oleh shell Linux. Sebagai contoh, cd adalah perintah internal pada Linux, dan ping-figure adalah sebagian dari bagian eksternalnya. Shell pada Linux yang sering digunakan adalah Bourne shell, shell, dan public domain core shell, bash shell. Yang pertama yang bisa dibahas ya, langsung kita lompat ke manajemen file. Daemon. Satu lagi, keistimewaan Linux adalah tidak perlu melakukan reboot jika terjadi perubahan pada sistem Linux.
dapat langsung menjalankan daimonnya. Daimon Linux biasanya terdapat pada direktori etc rc-d init.d. Sebagai contoh, jika komputer Anda telah dikonfirmasi ulang web server yang Anda miliki, maka untuk mengupdate hasil konfigurasi yang telah dilakukan tersebut pada BIOS dapat diberikan perintahnya seperti ini. Ada 3 perintah yang Anda dibahas dalam bab 1.7 ini yang berhubungan dengan dokumentasi yang terdapat dalam sistem Linux, yaitu man, approach, dan what is. Man adalah singkatan dari kata manual yang dapat digunakan untuk melihat informasi lengkap suatu perintah pada sistem Linux. Informasi lengkap suatu perintah pada sistem Linux man selalu diliputi beberapa aspek, yaitu name, synopsis, description, option. Nama sendiri yaitu nama perintah yang dicari, sinopsis cara penggunaan atau sinteks suatu perintah tertentu, deskripsi lengkap fungsi suatu perintah tertentu, option yang tersedia pada suatu perintah tertentu. Berikut cara penggunaannya. Penggunaannya ini sangat banyak sekali nih di sini. Kita lanjut pada penutup. Selamat saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang baru memakai Linux. Semoga buku ini dapat menjadi alternatif paduan bagi rekan semua. Sekali lagi, selamat bagi semua pencinta Linux. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Daftar pusakanya seperti ini. Terus lampiran A CD-ROM parameter seperti ini. Lampiran B seperti ini. Lampiran C seperti ini. Dan lampiran D seperti ini. Dan di cover belakangnya ada teks yang berisi Linux adalah sebuah program yang bersifat open source dan gratis di bawah lisensi GNU serta merupakan sistem operasi 32-64 bit yang dapat dijalankan pada berbagai platform. Dewasa ini, Linux merupakan sistem operasi alternatif selain Microsoft yang diawali dari kebosanan, ketidakstabilan sistem atau karena terlalu mahal yang menjadikan Linux sebagai pilihan. Red Hat Linux adalah salah satu dari sekian banyak distribusi Linux yang sangat populer dan banyak digunakan saat ini. Red Hat Linux merupakan banyak kemudahan untuk mengoperasikannya. Buku ini ditulis oleh pengembangan kemampuan Linux Anda. Semua bab menjelaskan secara detail mulai dari tahap instalasi, struktur file, shell, sampai manajemen file. Dan bukunya berbentuk seperti ini. Ada gambar penguin Linux-nya. Demikian review buku dari saya. Semoga dapat membantu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.